Halo teman-teman semua, kembali lagi bareng aku, Pratama, di His Talk. Tempat paling asik buat ngobrolin sejarah tanpa bikin kamu bingung. Di sini kita bahas sejarah tuh lagi kayak nongkrong di warung kopi. Santai, seru, dan pastinya bikin kamu mikir. Loh, seriusan ini pernah kejadian? Kok aku baru tahu ya? Kayak gitu. Gak ada yang ribet, gak ada ceramah monoton. Di His Talk ini, sejarah itu kita kulik kayak lagi cerita gosip paling panas sekarang. Tapi bedanya, ini nyata, ini penting, dan ini tuh bagian dari siapa kita hari ini. So, kalau kamu masih mikir sejarah itu cuma soal tanggal, soal tokoh-tokoh tua, soal peristiwa yang ada di masa lalu, tunggu dulu karena di sini kamu bakal dengar sisi lain dari masa lalu yang lebih greget dari sinetron yang ada di TV. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas satu momen yang bener-bener epic. Tapi sebelumnya, kalian pernah dengar gak sih? Atau ngebayangin? Kalau kemerdekaan Indonesia itu dimulai dari penculikan. Iya, kamu gak salah dengar, penculikan. Dan ini tuh bukan kayak di adegan film action gitu ya. Tapi ini tuh bener-bener kejadian yang pernah mengguncang sejarah bangsa kita. Ceritanya tuh, ada sekelompok anak muda yang udah gak sabar lihat Indonesia merdeka. Mereka nekat menculik, atau dalam tanda kutip ya, menculik Soekarno dan Hatta. Bukan buat minta tebusan, tapi minta satu hal yang lebih besar. Apa itu? Exactly. Indonesia harus merdeka sekarang juga. Keren kan? Makanya hari ini, aku bakal bawa kalian ngerasain ketegangan dan semangat dari detik-detik akhir menuju proklamasi. Kita bakal bahas momentum proklamasi, sebuah cerita yang penuh semangat juang, idealisme anak muda, dan keputusan penting yang mengubah sejarah bangsa kita. Dengerinnya santai aja, boleh sambil nyeruput kopi atau rebahan di kasur, tapi please, jangan di-skip. Karena cerita ini nggak cuma bisa bikin merinding, tapi emang kita bisa makin bangga jadi bangsa Indonesia. Jadi langsung aja, kita mulai. Let's go! Tahun 1945, dunia lagi bener-bener kacau. Perang Dunia II udah hampir selesai. Nah, Jepang yang tadinya jadi kekuatan besar di Asia, tumbang di tangan sekutu. Bom atom Hiroshima dan Nagasaki jadi penanda runtuhnya kekuasaan mereka. Dan di tengah kekacauan global itu, Indonesia melihat ada celah, sebuah kesempatan emas yang gak datang dua kali, yaitu merdeka. Nah, di masa-masa krusial itu, muncul nih dua kubu dengan pandangan yang berbeda. Di satu sisi, ada golongan tua, tokoh-tokoh nasionalis senior seperti Soekarno, Hatta. Mereka itu punya pengalaman panjang, cara berpikir yang lebih hati-hati, dan mereka tuh ingin semua itu berjalan terstruktur lewat jalur resmi, lewat PPKI yang sayangnya pada masa itu dibentuk oleh Jepang. Harapannya proklamasi itu bisa berjalan lancar dan punya legitimasi politik di mata dunia. Nah, tapi anak-anak muda itu udah gak sabar. Mereka tuh gelisah, pengen peka sama momen-momen sejarah ini. Mereka tuh mikir, ngapain nunggu Jepang? Jepang aja udah nyerah. Ini waktunya kita ambil alih nasib kita sendiri. Tokoh-tokoh muda kayak Khairul Saleh, Wikana, Darwis, dan Soekarni itu mulai bergerak. Mereka sadar Jepang itu udah kalah, tapi berita ini tuh disembunyiin dari rakyat oleh Jepang. Nah, untungnya ada beberapa pemuda yang bekerja di kantor berita dan bisa akses informasi. Mereka pun jadi kunci penting munculnya desakan revolusioner itu yang dipelopori oleh golongan muda. Dan mereka tuh dapat bocoran lebih dulu karena bekerja di kantor berita. Bisa dibilang mereka itu netizen early access di zamannya. Malam 15 Agustus 1945, para pemuda ini ngadain rapat serius di gedung Lembaga Bakteriologi Jakarta, dipimpin oleh Khairul Saleh. Rapat tadi itu sepakat bahwa proklamasi itu harus dilakukan besok, pagi 16 Agustus 1945. Nah, setelah rapat, Wikana sama Darwis itu langsung pergi ke rumah Soekarno. Tapi, Soekarno ini belum setuju sama hasil rapat golongan muda tadi. Karena menurut Soekarno, harus lewat PPKI dahulu. Karena balik lagi, Soekarno dan golongan tua itu ingin proklamasi Indonesia itu mendapat legitimasi politik dari dunia. Nah, golongan muda ini mulai gelisah, kayak mereka tuh berpikiran, masa kita merdeka harus nunggu izin Jepang dulu? Kayak gitu. Karena negosiasinya gatot atau gagal total dan petop,
Akhirnya mereka ngambil langkah ekstrim, yaitu menculik Soekarno dan Hatta. Tapi aku tegasin sekali lagi ya, menculik di sini itu bukan dalam negatif, tapi itu tujuannya supaya Soekarno dan Hatta ini bisa berpikir tanpa ada tekanan dari Jepang. Tanggal 16 Agustus 1945. Pagi-pagi di Jakarta masih sepi, tapi di balik sepinya itu ada aksi nekat yang lagi dijalankan. Sekelompok pemuda, Sukarni, Wikana, Aidit, Khairul Saleh, datang ke rumah Soekarno dan Hatta. Tujuannya apa? Buat ngobrol biasa? Bukan, tapi buat menculik. Hasil pemikiran para pemuda tadi malam. Kedengarannya gila ya, tapi itu bukan kriminal. Ini tuh murni tekad buat Indonesia merdeka. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, kota kecil di Karawang. Bukan tempat mewah, tapi justru disitulah semuanya menjadi lebih jernih. Para pemuda pengen satu hal, jangan tunggu Jepang. Proklamasikan sekarang juga, karena mereka tahu kalau terlalu lama bisa-bisa Indonesia dijajah lagi. Diskusinya alot, tegang, tapi akhirnya alhamdulillah Bung Karno bilang, "Oke, kalau Jakarta aman, besok kita proklamasi." Dan benar, kesepakatan tercapai di 17 Agustus 1945. Indonesia resmi menyatakan kemerdekaan. Rengas Dengklok mungkin kecil di peta, tapi besar banget artinya bagi bangsa Indonesia. Karena di hari itu, anak-anak muda nunjukin kalau mereka tuh nggak cuma bisa ngomel, tapi bisa ngubah sejarah. Dan karena keberanian mereka, hari ini kita bisa bilang dengan bangga, aku orang Indonesia. Kita flashback sedikit. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta baru aja dibawa pulang dari Rengas Dengklok. Teks proklamasi kemudian disusun oleh 3 tokoh nasional, yaitu diantaranya Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3 dini hari. 3 pagi, bayangin aja. 3 pagi nyusun teks dan paginya itu langsung diproklamasiin. Langsung menyusun naskah di rumah Laksamana Maeda di Jakarta. Ada drama kecil saat penyusunannya, yaitu draft pertama yang ditulis Soekarno itu berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami." Tapi setelah diskusi dengan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo, diubah menjadi lebih tegas, yaitu menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang menarik, naskah ini akhirnya diketik oleh Sayuti Melik, dan dia berani mengubah kata tempo menjadi tempo. Yang sebelumnya tempo ada hanya menjadi tempo saja. Jadi itu untuk membuatnya lebih singkat. Bayangkan aja di tengah situasi genting seperti itu, mereka masih bisa memikirkan setiap detail kata yang akan dibacakan Soekarno saat proklamasi. Pada pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, suasana begitu khidmat. Sekitar 1.000 orang udah berkumpul, meski undangan sebenarnya tuh hanya disebarkan lewat lisan. Jadi nggak mungkin sebanyak itu yang datang, tapi nyatanya yang datang 1.000 lebih. Bung Karno yang pada saat itu masih dalam kondisi kurang sehat karena malaria, dengan suara yang tegas dan menggebu-gebu membacakan, "Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta." Habis itu, seorang pemuda maju untuk mengibarkan bendera merah putih, yaitu Latif Hendraningrat, serta dibantu temannya, yaitu Suparjo. Tahu nggak sih, bendera itu dijahit oleh Ibu Fatmawati, tapi itu dijahit tangan. Bayangin aja, dijahit tangan. Dan tiangnya itu hanya dari bambu bekas jemuran. Bayangin aja, dari alat-alat sederhana yang
dipakai untuk proklamasi, bangsa kita itu tetap bisa memproklamasikan. Tapi disitulah keindahannya. Kemerdekaan kita itu diraih dengan segala kesederhanaan, tetapi penuh akan makna. Aku selalu merinding kalau bayangin momen itu. Bayangin aja, di tengah ketidakpastian, di tengah resiko yang besar, pada saat itu tentunya dari Jepang. Mereka berani menyatakan kemerdekaan. It is like the ultimate power move in history. Jadi teman-teman semua, kita tuh sekarang emang nggak hidup di zaman penjajahan dulu, seperti para pendahulu kita yang berjuang mati-matian untuk kemerdekaan bangsa ini. Tapi perjuangan ini belum selesai. Dulu tuh para pemuda tuh nggak nunggu disuruh, mereka berani ambil resiko. Seperti para pemuda yang nekat menculik Soekarno dan Hatta demi satu peristiwa, yaitu kemerdekaan Indonesia. Sekarang adalah giliran kita. Nggak perlu angkat senjata, cukup angkat karya, angkat suara, dan bantu sesama kita. Karena merdeka itu bukan cuma bebas, tapi juga tentang tanggung jawab. Nah, itu dia cerita kita hari ini. Siapa sangka, penculikan bisa jadi awal sebuah kemerdekaan. Keren nggak tuh? Buat kamu yang suka sejarah, tapi nggak mau ngaduk, podcast ini cocok buat kamu. Podcast ini tempatnya buat kamu. Karena di sini kita nggak cuma bahas tanggal dan nama, tapi juga cerita-cerita seru yang kadang lewat di buku pelajaran di sekolah. So, jangan lupa ya dengerin podcast kami di episode-episode selanjutnya. Dijamin makin seru, makin santai, dan tetap bikin kamu bilang, oh, sejarah bisa sekeren ini ya. Itu dulu, follow dan share, dan jangan lupa kasih bintang 5 biar banyak yang makin tahu kalau sejarah itu nggak ngebosenin, asal cara ceritanya bener. Aku Tama, izin pamit dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Adios!